Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Nuzulul Ilmi dari Prodi Manajemen Dakwah, NIM 040404 202084. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT dari lembaga TPA Al-Ikhlas. Pertama-tama di lembaga TPA Al-Ikhlas ini itu pertamanya itu dari 1990-an itu biasanya pengajian, yaitu pengajian remaja. Pengajian remaja dari akhir tahun 2000-an dibentuklah TPA Al-Ikhlas ini, yang mana akan memadai anak-anak yang belum bisa mengaji atau minat mengajinya lumayan besar di masyarakat TPA Al-Ikhlas sendiri. Nah, TPA Al-Ikhlas sendiri itu berada di Jalan Gembili 1, yang mana letaknya itu dekat dengan masyarakat yang menengah ke atas dan menengah ke bawah, yang mana juga itu dekat dengan rumah sakit, rumah sakit RSAL. Nah, itu cukup strategis ya. Oke, terus em, saat selanjutnya yaitu akan membahas tentang analisis SWOT. Nah, ada beberapa kelebihan, kelemahan, peluang dan tantangan dari TPA Aliklas ini. Yang pertama kita akan membahas tentang kelebihannya, yaitu kelebihan yang pertama ustadz-ustadzanya yang berpengalaman, yang mana itu dari segi ustadz-ustadznya itu dia juga mengisi kajian-kajian, juga mengisi tentang ceramah. Ustazahnya juga dari ustazah yang berpengalaman juga, yaitu S1, yang mana itu sudah menjadi kelebihan dari TPA Alikla sendiri. Yang kedua tuh sarana atau media yang memadai, yang mana dari tempat-tempat dari sarana yang memadai ini banyak yang nyaman di situ. Yang ketiga, pembelajaran Al-Quran dengan metode yang baik. Dengan metode yang baik ini, si ustadz ustazanya itu mempunyai metode atau cara dengan anak-anak yang masih belum bisa membaca Al-Quran, terus masih ikro atau sudah mau menjadi em, mau ke Al-Quran, terus ada beberapa caranya, yaitu dengan ada penghafalan juga gitu-gitu. Yang mana penghafalan tersebut biasanya 1 minggu sekali ada hafalan. Terus untuk yang ikro dimaksimalkan sendiri seperti itu. Dan letaknya yang strategis, yang pertama tadi itu, nah itu sangat-sangat strategis karena apa? Dia itu juga dekat dekat dengan rumah sakit, terus dekat dengan kalangan masyarakat yang menengah ke atas, juga kalangan menengah yang ke bawah. Yang mana itu bisa membuat pengalaman atau anak-anak menjadi anak-anak yang masih baru itu bisa leluasa dengan lingkungan sekitarnya juga, lingkungan sekitar masjid juga, lingkungan sekitar TPA-nya gitu. Nah, terus kita selanjutnya akan ke kelemahannya, yaitu yang mana yang pertama kurangnya dukungan dari wali murid. Hmm, Kurangan dukungan ini seperti minat 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 orang tuanya itu sedikit gitu. Makanya banyak-banyak sosialisasi antara antara orang tua dan ngajinya gitu kan, anak-anaknya gitu. Terus murid tiap tahun berkurang. Jadi ada beberapa tahun ini dari 2010 ke 2011, 2011 ke 2012 sampai sekarang itu menurun jumlahnya. Mungkin mungkin ya di tahun ini tahun 2022 itu ada sekitar 30 sampai 40 orang. Tapi pas saya ke sana itu yang anak-anaknya itu hanya berjumlah sampai 25 gitu. Jadi minatnya tuh kurang gitu di situ. Atau mungkin eh, karena orang tuanya juga tidak mendukung tadi yang kelemahan yang pertama gitu. Terus yang ketiga yaitu dana yang belum mencukupi. Dana yang belum mencukupi ini tentang misalnya kayak buku-buku gitu, kayak ikro-ikro. Mungkin di situ kelemahannya, yang mana itu bisa membuat
berpikir lagi gitu, ngapain beli gitu kan ada di sana, kan itu belum ada dana yang mencukupi gitu biasanya. Biasanya itu ada beberapa di TPA lain itu ada beberapa Iqra ataupun Al-Quran yang mana itu mencukupi gitu, bisa beli gitu. Dan di situ juga dananya tuh agak gimana ya, gak ada administrasi yang kurang gitu loh. Terus yang keempat, belum membuat rencana untuk mengantisipasi perubahan tersebut. Misalnya perubahan-perubahan teknologi yang sekarang ini lumayan membuat daya minat mengaji itu turun. Nah, maka dari itu kita harus harus tahu nih bagaimana meminimalisir konflik tersebut. Terus yang ketiga yaitu peluang, yaitu yang mana meningkatkan performa TPA. Meningkat performa ini kayak seperti prestasi-prestasi, seperti em, murid-murid yang mana itu bisa membuat TPA itu menjadi lebih produktif, atau seperti kayak pembelajarannya, terus tingkat skillnya itu ditingkatkan sebagai di peluang. Terus yang kedua itu bantuan dana dari beberapa donatur. Di TPA Aliklas ini banyak sekali donatur-donatur yang mana itu kayak apa ya, kayak melebih-lebihkan, bukan melebih-lebihkan ya, yang lebih ini buat buat TPA nih gitu. Jadi gak jadi banyak gitu loh donatur di situ. Dari di situ kan banyak apa sih namanya? Banyak peluang ya. Kayak dananya yang melimpah, tapi nggak ada tuh, belum terencana. Tapi donatur tuh sering sekali membahas tentang TPA tersebut. Ini TPA-nya buat apa? Nanti saya kasih deh ini untuk TPA gitu, ada gitu. Tapi nah itu masih belum terencana. Masih belum ada adminnya ini dari tanggal ini kita pakai ini gitu, nggak ada sama sekali gitu. Terus pengurus memiliki peran penting dari masyarakat. Nah, pengurus pengurus masjid atau TPA ini kan jadi TPA ini tuh kolaborasi dengan masjid. Jadi pengurusnya ini tuh juga dia tuh menjadi apa sih namanya? Membuat kayak takmir gitu, ketuanya masjid tersebut gitu. Jadi si pengurus tadi tuh mempunyai peran publik di masyarakat tersebut. Jadi membuat si TPA Aliklas ini sangat-sangat direkomend sama masyarakat di sekitar tersebut. Karena jadi tadi itu eh, kepercayaan publik yang didapatkan dari peran pengurus tadi itu. Terus tantangan yaitu yang pertama muncul lembaga yang menjadi pesaing di Aliklas sendiri itu kan di Jalan Gembili ya, di Jalan Bendulnya itu ada pesaing juga yaitu TPA Al Mudakir, yang mana itu yang mesti di situ tuh lumayan juga pengurus-pengurusnya, juga satu zazanya itu juga bagus. Jadi dari TPA Aliklas ini bagaimana meningkatkan performa tadi yang di peluang. Sebagai banyak banyak kok di sekitar sini tuh atau di sekitar rumah saya tuh TPA yang bagus juga. Tapi maka dari itu si Alika sendiri harus mempunyai keunikan tersendiri, yang mana itu nanti menjadi solusi. Terus belum bekerja sama dengan lembaga lainnya yang besar seperti INTASI atau badan-badan yang merupakan badan Islami yang bisa menaungi si TPA tersebut. Terus pertumbuhan teknologi. Nah, ini nih yang mana itu sangat berperan penting dalam kesuksesan TPA tersebut. Kalau misalnya nih ustadz-ustazanya tidak bisa melakukan perubahan tersebut, maka daya minat dari masyarakat itu berkurang. Dari murid-muridnya juga, yang mana itu sudah sekolah terus ngaji itu kan kayak, aduh ngapain gitu. Kayak lebih capek gitu kan. Tapi dengan pertumbuhan teknologi, nggak mesti kok kita harus mempunyai perencanaan-perencanaan yang mana itu juga bisa diselingi dengan teknologi, seperti kita harus membuat video atau pengajian, nggak mesti di situ gitu loh. Jadi pertumbuhan teknologi ini sangat-sangat penting, sangat-sangat menjadi tantangan buat si TPA Al Mudakir tersebut. Terus terakhir yaitu
solusi. Yang pertama yaitu membuat perencanaan jangka panjang agar meminimalisasi konflik tadi yang di kelemahan. Terus membuat terobosan kegiatan pengembangan agar lebih efektif. Nah, tadi saya ngomong bahwasannya banyak sekali terobosan-terobosan baru atau kegiatan-kegiatan baru untuk mencapai kesuksesan TPL tersebut gitu loh. Terus berupaya menjalin kerjasama dari badan atau lembaga lain karena itu bisa membuat eh, membuat raket apa sih? Membuat kerjasama supaya tidak tidak menaungi sendiri gitu loh si TPA tersebut. Membuat data pendanaan agar lebih terencana. Data pendanaan. Nah, ini banyak donatur tapi tidak terencana gitu loh. Maksudnya, oke kita nabung dulu, nabung, kayak nabung-nabung terus, tapi ya itu tidak ada perencanaan yang mau apa sih gitu, mau apa mau apa gitu. Misalnya untuk tahun ini TPA ini mau diapain, untuk tahun ke depan ini kenapa kenapa ya kok bisa merosot gitu. Pasti kan Anda juga membutuhkan dana untuk em, melakukan kegiatan-kegiatan tersebut gitu. Nomor 5 yaitu melakukan sosialisasi terhadap masyarakat karena sosialisasi ini sangat penting karena maraknya 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 teknologi ini sangat-sangat luar biasa loh. Maka dari itu sosialisasi penting membuat kesadaran masyarakat untuk lebih lebih sadar akan pentingnya bahwasannya itu harus tahu gitu loh. Teknologi ini sangat penting, tapi TPA juga penting buat pendidikan anak-anak gitu loh. Biar Al-Quran ini bisa terjaga. Biar pemuda-pemuda atau pemudi-pemudi ini bisa melakukan melakukan terobosan baru. Jangan sampai pemuda-pemuda atau pemudi-pemudi atau murid-murid ini lepas gitu aja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.